Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di vlognya Erik Rahman. Dan di video ini saya akan ke bengkel AC untuk membersihkan saluran AC mobil, termasuk membersihkan blower, kemudian mencuci evaporator, dan akan mengisi atau mengganti oli kompresor AC-nya. Nah, ini sebenarnya AC-nya masih dingin ya, dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi kita harus melakukan perawatan secara rutin supaya kinerja AC-nya tetap bagus, udaranya tetap sejuk, dingin, dan juga bersih. Dan idealnya kita harus melakukan perawatan rutin untuk membersihkan filter AC kabin, kemudian membersihkan blower dan mencuci evaporator, dan mengganti oli kompresor. Nah, untuk membersihkan filter AC kabin itu idealnya dilakukan selama 3 bulan sekali ya, dan itu bisa kita lakukan sendiri dengan cara membuka filter AC kabinnya, kemudian kita semprot dengan angin kompresor. Kalau misalkan kita tidak punya kompresor ya kita bisa pergi ke tukang tambal ban ya, minta dibersihkan ya, tinggal bayar 2.000 atau 5.000, filter AC-nya sudah bersih lagi ya. Tapi kalau misalkan filter AC-nya sudah kotor ya berarti itu harus diganti ya, dan tinggal beli saja, harganya murah kok, cuman sekitar 50.000 sampai 60.000 saja. Jadi udara yang dikeluarkan nanti bisa lebih bersih dan lebih sehat tentunya ya. Dan kemudian yang harus dibersihkan secara berkala yaitu blower dan juga evaporator, yang idealnya dibersihkan selama 6 bulan sekali. Dan ini sih kayaknya harus di bengkel AC ya, karena itu kan harus membongkar evaporator, blower, dan juga nanti harus diisi ulang si freonnya. Dan kenapa harus dibersihkan? Karena kalau blower kotor itu banyak debu yang menempel, otomatis ketika dia muter, si kotoran-kotoran yang nempel di blowernya pasti akan terdorong keluar kisi-kisi AC, dan itu udaranya menjadi kotor dan tidak sehat. Dan kenapa evaporator harus dicuci secara berkala? Karena evaporator ini merupakan salah satu komponen penting ya di dalam AC, karena dia fungsinya itu untuk mendinginkan udara. Dan kalau misalkan banyak kotoran yang nempel di kisi-kisi evaporatornya itu akan mengurangi kinerja evaporator itu sendiri ya. Jadi bisa jadi udara yang dihasilkan itu kurang dingin ya. Nah, apalagi kalau misalkan kotorannya itu sudah menumpuk dan sudah mengeras di kisi-kisi evaporatornya, nah itu kinerja evaporatornya tidak akan berfungsi ya. Jadi udara yang dihasilkan tidak akan dingin ya, dan itu pasti kurang nyaman ya buat kita yang ada di mobil. Nah, kalau misalkan si kotorannya itu dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan terjadi korosi di evaporatornya. Dan kalau misalkan sudah korosi, itu pasti akan ada kebocoran di evaporatornya. Dan mau nggak mau kita harus ganti ya evaporatornya, ganti dengan yang baru, dan ya harganya juga lumayan agak mahal sih. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kompresor ya. Kita juga harus melakukan ganti oli kompresor secara rutin, dan ini idealnya dilakukan sebanyak 1 tahun sekali atau setiap 20.000 km. Nah, kenapa oli kompresor harus diganti? Ya mirip-mirip dengan oli mesin lah yang harus kita ganti selama 3 sampai 6 bulan sekali atau setiap 5.000 km ya. Karena itu kan fungsinya untuk melumasi ya. Nah, sama juga dengan kompresor AC yang di dalamnya itu ada beberapa komponen yang harus dilumasi, karena dia kan kerja terus-menerus ya, berputar terus. Jadi kalau misalkan olinya sudah kotor, apalagi sudah mengentak, maka proses pelumasannya tidak akan optimal ya. Dan kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, olinya tidak diganti, lama-kelamaan
part-part yang harusnya dilumasi itu tidak akan terlumasi dengan sempurna, dan lama-kelamaan suara kompresor menjadi kasar, dan kalau misalkan dibiarkan terus-menerus maka kompresornya bisa jebol ya. Dan kalau sudah jebol ya harus diganti, dan harganya juga lumayan mahal ya, berapa juta gitu. Nah, itulah pentingnya kita melakukan perawatan AC mobil ya. Jadi jangan tunggu sampai rusak, diusahakan kita melakukan perawatan AC secara berkala untuk membersihkan blower dan evaporator selama 6 bulan sekali, dan mengganti oli kompresor selama 1 tahun sekali. Nah, kalau misalkan kita tidak pernah merawat AC mobil, terus kita tunggu sampai rusak, dan kebayang nggak sih kalau misalkan di satu waktu semua komponen tadi rusak, evaporator bocor, kemudian blowernya rusak, kemudian kompresornya jebol. Nah, itu kan biaya yang harus kita keluarkan lumayan besar ya. Dan ya pasti bakalan menguras dompet lah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan di komponen AC tadi, ya alangkah baiknya kita melakukan perawatan AC mobil secara berkala. Dan sekarang saya akan ke bengkel teman saya, namanya Kang Dadan. Nama bengkelnya Dans AC. Insya Allah sih ini orangnya amanah ya. Jadi rekomendasi lah buat teman-teman yang tinggal di Bandung. Ya, bengkelnya sudah dekat di depan, di Jalan Laswi, dekat persimpangan kereta api.
Ya, alhamdulillah proses pembersihan evaporator, blower dan ganti oli kompresor sudah selesai. Dan tadi pas dicek ternyata si magnetic clutch-nya sudah agak rusak ya. Jadi pas di RPM di atas 2000, si magnetic clutch-nya itu dia slip gitu ya. Nah, jadi tadi sekalian ganti aja. Dan sekarang alhamdulillah AC-nya jadi lebih dingin ya dari yang sebelumnya, dan juga yang pasti jadi lebih segar karena udah dicuci si evaporatornya. Dan sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya, dan bisa memberikan informasi bagi teman-teman untuk merawat AC mobilnya secara berkala. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika teman-teman suka dengan video ini, klik like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan jika belum subscribe channelnya Erik Rahman, silahkan untuk subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.